Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading. Apa kabar semua? Apa kabar? Di kisah sebelumnya, Thor yang sudah kembali mendapatkan kekuatannya berencana kembali ke Asgard dan meninggalkan Jane Foster. Apa yang akan dilakukan Thor di Asgard? Lanjut yuk, Dading, capcus. Kita kembali ke Asgard, di mana Loki berhasil membawa Luffy dan pasukan raksasa es memasuki Asgard melalui Bifrost. Sementara Heimdall yang tubuhnya membeku oleh senjata Loki dengan susah payah berhasil lepas dari balutan es yang mengurungnya dan menghajar dua Jotun yang menjaganya. Kemudian Heimdall membuka portal Bifrost untuk Thor dan teman-temannya kembali ke Asgard. Setelah Bifrost terbuka, Thor berpamitan kepada Jane Foster dan berjanji suatu saat nanti akan kembali ke bumi jika urusannya di Asgard telah selesai. Kemudian Thor dan teman-temannya masuk ke dalam Bifrost dan kembali ke Asgard. Sementara Luffy sudah berhasil memasuki kamar Odin dan siap untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba, dari belakang muncul Loki dan langsung menembak Luffy dengan senjatanya dan menghancurkan Luffy untuk selama-lamanya. Ibu Ratu sangat berterima kasih kepada Loki karena sudah menyelamatkan Raja Odin. Thor yang muncul di kamar Odin sangat marah karena Loki sudah berbohong kepadanya dan mengirim destroyer ke bumi untuk membunuhnya. Tanpa pikir panjang, Loki langsung menembak Thor hingga terlempar keluar istana. Loki kemudian menuju ruang Bifrost untuk menghancurkan planet Jotun dan membekukan kunci Bifrost agar aksinya tidak bisa dihentikan. Thor yang datang ke Bifrost mencoba menghentikan Loki. Loki mengatakan, semua ini dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia layak untuk menjadi Raja Asgard. Dia akan menghancurkan Jotun untuk selama-lamanya supaya Asgard aman di bawah kepemimpinannya. Thor tidak setuju jika Loki menghancurkan seluruh ras Jotun karena raja yang bijak tidak pernah memulai peperangan. Namun Loki tidak peduli dan menantang Thor untuk bertarung serta mengancam akan membunuh Jane Foster. Mendengar itu Thor menjadi marah. Pertarungan keduanya tidak bisa dihindari. Dengan menggunakan Mjolnirnya, Thor berhasil membuat Loki terlempar. Saat tidak menolong, ternyata itu hanya tipuan sihir Loki. Kemudian Loki menyerang Thor dan merubah dirinya menjadi banyak. Dengan kekuatan petirnya, Thor berhasil menghancurkan semua hologram Loki. Thor kemudian berusaha menghancurkan jembatan penyuplai energi Bifrost dengan palunya. Jembatan penyuplai pun terputus, Bifrost berhenti dan hancur. Saat Thor dan Loki hampir terjatuh ke dalam kosmos, Odin datang untuk menyelamatkan mereka. Loki mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia melakukan ini semua untuk Asgard. Namun Odin tidak bisa menerima penjelasan Loki. Loki yang kecewa kemudian memutuskan untuk menjatuhkan diri ke dalam kosmos. Beberapa hari kemudian Odin berencana akan melantik Thor sebagai raja baru di Asgard. Namun kali ini Thor menolak. Thor mengatakan kalau dia belum siap. Dia masih harus banyak belajar supaya tidak mengecewakan ayahnya. Kemudian Thor menemui Heimdall di jembatan Bifrost yang telah hancur dan menanyakan tentang Jane Foster. Heimdall mengatakan jika saat ini Jane masih berusaha untuk mencari dan meneliti cuaca, berharap menemukan jalan untuk dapat menemui Thor di Asgard. Sementara itu di bumi, Nick Fury yang terkesan dengan penelitian Profesor Eric tentang gerbang antar dimensi menemui Eric dan menunjukkan sebuah kubus Tesseract. Nick meminta Eric membantunya untuk menggunakan kekuatan benda tersebut. Di saat yang sama, Eric mendapatkan bisikan gaib dari Loki dan menerima tawaran Nick Fury. Apa yang akan dilakukan Nick Fury dan Eric dengan kubus Tesseract? Bagaimana juga nasib Loki yang terjatuh ke dalam kosmos? Ikuti kisah selanjutnya dalam The Avengers. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading.